Free Palestine! Free Palestine! Dulu mungkin paspor Israel adalah simbol kekuatan. Banyak yang percaya bahwa menjadi warga negara Israel berarti memiliki perlindungan penuh dari negara yang paling kuat di Timur Tengah, dengan sekutu-sekutu strategis yang berdiri di belakangnya. Tapi kini situasinya berbalik. Di tengah kobaran perang yang tak kunjung padam di Gaza, dunia mulai memandang warga Israel dengan cara yang berbeda. Tidak sebagai korban, tapi sebagai representasi dari kekejaman yang mereka tonton setiap hari di layar ponsel. Mayat anak-anak, rumah-rumah yang luluh lantah, dan orang-orang yang meninggal karena kelaparan. Gelombang kebencian pun mengalir deras. Tidak hanya ke pemerintahan Israel, tapi juga keluarganya yang berada di luar negeri. Tak peduli mereka aktivis damai, artis, atau bahkan turis biasa. Selama membawa paspor biru putih itu, mereka kini berada dalam posisi yang tidak diinginkan. Dimusuhi dunia, ditolak dunia, digeruduk demonstran, bahkan jadi sasaran peluru. Apa yang sedang terjadi? Mengapa warga Israel yang tinggal atau bepergian ke luar negeri kini merasa tidak aman dimanapun mereka berada? Mari kita telusuri bagaimana tindakan pemerintah mereka sendiri yang dilihat dunia sebagai agresor di Gaza berubah menjadi kutukan global yang kini menghantui rakyatnya di luar negeri. Kebencian terhadap warga Israel yang berada di luar negeri bukan muncul begitu saja. Ini adalah konsekuensi dari aksi brutal yang tak henti dilakukan militer Israel di jalur Gaza. Sejak Kamis pagi, lebih dari 85.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara tanpa jeda. Yang lebih memilukan, 29 anak-anak dan lansia dilaporkan meninggal karena kelaparan. Dan angka itu terus bertambah. Gaza kini bukan hanya zona perang, tapi juga kuburan hidup bagi ratusan ribu orang yang terjebak tanpa makanan, air bersih, atau obat-obatan. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 61.700 korban jiwa sejak serangan 7 Oktober 2023, dengan 122.000 lebih luka-luka. Ribuan lainnya hilang di bawah reruntuhan. Dunia menyaksikan, namun yang mereka lihat bukanlah perang melawan teror, melainkan pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Di sisi lain, Israel justru memperluas operasi militernya ke wilayah lain, seperti Lebanon, membombardir kota-kota di selatan dan timur negara tersebut. Serangan itu menewaskan sedikitnya 1 orang dan menandai salah satu agresi terberat sejak gencatan senjata dengan Hizbullah pada November lalu. Aksi-aksi inilah yang menjadi bahan bakar kemarahan global. Rakyat sipil di berbagai negara mulai muak. Mereka melihat pemerintahan Israel bukan sedang mempertahankan diri, tapi menghancurkan seluruh peradaban Gaza, sekaligus menggunakan blokade sebagai senjata pemusnah massal yang perlahan membunuh generasi berikutnya. Dari sinilah kebencian itu bermula. Dan sayangnya, itu tidak hanya berhenti di Netanyahu atau para jenderalnya, tapi juga menyasar seluruh simbol yang mereka anggap mewakili kebijakan kejam tersebut, termasuk warganya sendiri yang kini tersebar di berbagai belahan dunia. Ketika Gaza terus dibombardir tanpa ampun, dunia muslim pun mulai menjawab dengan tindakan. Salah satu yang paling mencolok datang dari Yaman. Brigadir Jenderal Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF, konfirmasi bahwa mereka telah meluncurkan rudal balistik Zulfikar ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dan mengerahkan 2 drone ke wilayah metropolitan Tel Aviv dan Haifa. Serangan ini memicu sirine peringatan di seluruh Israel, termasuk di Yerusalem dan wilayah pendudukan tepi barat pada Kamis pagi waktu setempat. Meskipun sistem pertahanan udara Israel mengklaim berhasil mencegat 2 rudal, dampak psikologisnya nyata. Pesawat-pesawat yang dijadwalkan mendarat di Bandara Ben Gurion dibatalkan, seperti dilaporkan saluran 12 Israel. Bahkan lihat saja bagaimana ketakutan warga Israel ketika mendengarkan sirine serangan dari Yaman. Oh my God! Adil Mami! Oh my God! Oh my God!
Selain serangan udara, IAF juga telah memulai blokade laut terhadap pelabuhan Haifa dan sebelumnya menghentikan operasi pelabuhan Eilat melalui tekanan militer. Dunia kini menyaksikan bahwa bantuan nyata untuk Palestina tidak hanya datang dari donasi, tapi juga dari rudal dan strategi militer. Ketika gempuran ke Gaza terus memicu kemarahan global, dampak tak hanya lagi menyasar pada petinggi Israel. Kini warga Israel yang berada di luar negeri mulai merasakan langsung konsekuensi dan kebijakan pemerintahan mereka. Di Washington DC, 2 staf kedutaan besar Israel ditembak mati di depan Museum Yahudi Capitol, hanya 2 km dari Gedung Putih. Pelakunya adalah pria 30 tahun bernama Elias Rodriguez, yang setelah ditangkap meneriakkan slogan Free Palestine, Free Palestine. Salah satu saksi mata bahkan mengatakan bahwa si pelaku masuk museum dengan ekspresi ketakutan, lalu mengaku, "Saya melakukannya untuk Gaza." Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Di London, aktris kenamaan Israel Gal Gadot juga merasakan tekanan yang sama. Saat sedang syuting film thriller barunya, The Runner, puluhan aktivis pro-Palestina menggeruduk lokasi syuting. Mereka membentangkan spanduk, mengibarkan bendera Palestina, dan meneriakkan slogan seperti "Berhenti bom Palestina, berhenti bunuh bayi" menggunakan megafon. Gal Gadot yang selama ini dikenal sebagai pendukung terang-terangan operasi militer Israel di Gaza langsung meninggalkan lokasi, sementara polisi dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Kemudian lanjut di Jepang, negara yang selama ini dikenal damai dan diplomatis, kini menunjukkan sikap yang jauh lebih tegas terhadap agresi militer Israel. Di kota Chiba, ratusan demonstran memenuhi kawasan Makuhari Messe, tempat diselenggarakannya pameran senjata di SEI Japan 2025, di mana 20 perusahaan Israel sedang melakukan pameran senjata di sana. Warga Jepang melakukan protes di tempat tersebut sebagai bentuk dukungan dan solidaritas korban sesama manusia akibat perang, serta mengecam perdagangan senjata global. Sementara di kota Kyoto, hotel Jepang minta turis Israel tanda tangan tidak ikut kejahatan perang. Ya, saat ini orang Israel tidak akan merasa aman dimanapun. Dan lihatlah bagaimana reaksi orang Yahudi yang merasa tertekan ketika mendapatkan verbal Free Palestine. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Allahu Akbar! Free Palestine again! Ya, serangan verbal, intimidasi, hingga aksi langsung terhadap simbol-simbol warga Israel kini semakin sering terjadi di negara-negara yang selama ini dianggap netral atau bahkan sekutu dekat Tel Aviv. Dunia barat yang dulu jadi tempat aman kini berubah menjadi ladang kecanggungan dan ketakutan. Setelah berbagai negara Eropa hingga Asia mengecam tindakan Netanyahu, sekarang di Amerika Serikat, Senator Bernie Sanders, salah satu tokoh politik progresif paling vokal, mengutuk keras dukungan negaranya terhadap aksi militer Israel. Dalam pernyataannya, ia menyebut penderitaan di Gaza sebagai mimpi buruk buatan manusia yang akan tercatat dalam sejarah sebagai noda kemanusiaan. Israel menggunakan bantuan sebagai senjata, dan kita Amerika mendanai itu. Sejarah tidak akan memaafkan keterlibatan ini, tegas Sanders, sambil menyoroti bantuan militer AS senilai 18 miliar dolar kepada Israel. Ia menggambarkan kondisi anak-anak di Gaza yang kelaparan tanpa akses makanan, air, dan obat, lalu mengecam keras rencana pendudukan permanen dan pemindahan paksa warga Gaza. Baginya, ini bukan lagi soal politik, tapi soal moralitas. Dunia harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Nada serupa juga disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Nigeria, Yusuf Tudgar, dalam forum dengan para mitranya di Eropa dan mengajak untuk berani berbicara. We see happening in Gaza, in Palestine today is, apartheid. Dunia tidak buta, dunia melihat dan dunia kini bersuara. Di hadapan ribuan jasad tak berdosa di Gaza, di tengah raungan sirine di Israel, dan di balik rasa takut yang mulai merayapi warga Israel di luar negeri. Satu pesan global semakin lantang, cukup sudah. Kemarahan yang meluap di berbagai belahan dunia bukan ditunjukkan pada satu ras, agama, atau bangsa.
Ini adalah kemarahan terhadap kekejaman, terhadap keangkuhan kekuasaan, terhadap sikap membungkam dan membenarkan pembantaian dengan dalih pertahanan diri. Dunia tidak sedang menyerang rakyat Israel, tapi sedang menolak untuk diam di hadapan penindasan. Dan ya, dalam banyak kasus, warga sipil Israel ikut menanggung akibatnya. Ini bukan keadilan, tapi konsekuensi dari kebungkaman kolektif selama terlalu lama. Kini saat suara-suara dari Afrika, Asia, Eropa, hingga Amerika mulai bersatu, sejarah sedang mencatat. Bukan siapa yang menang, tapi siapa yang membela yang benar. Dunia tidak lagi menerima netralitas palsu. Dunia menuntut posisi, bersama kemanusiaan atau menjadi bagian dari kejahatan. Untuk warga Israel yang masih diam, pertanyaan terbesar kini bukan tentang siapa yang menyerang, tapi sampai kapan kalian akan terus membiarkan dunia membenci kalian, bukan karena siapa kalian, tapi karena apa yang dilakukan atas nama kalian. Karena di ujung semua tragedi ini, satu hal yang pasti, sejarah tidak akan mencatat siapa yang kuat, tetapi siapa yang memilih untuk berdiri di sisi yang benar. الآن اليوم أسد أمريكا. Dalam sebuah unggahan di akun X resminya, kelompok Houthi dari Yaman membagikan sebuah gambar yang menyerupai pesawat pengebom siluman B2 Spirit milik Amerika Serikat. Dalam caption singkat bertuliskan, "Soon." Mereka seolah memberikan pesan bahwa pesawat pengebom itu akan menjadi target mereka berikutnya. Unggahan ini pun ramai dibicarakan karena tak main-main. Houthi tampak sangat percaya diri menantang teknologi tempur paling canggih yang dimiliki Amerika. Namun rasa percaya diri tersebut tentu bukan tanpa dasar. Dalam 6 minggu terakhir, kelompok Houthi mengklaim telah berhasil menembak jatuh 7 unit drone tempur MQ-9 Reaper milik Amerika. Masing-masing drone itu bernilai sekitar 30 juta dolar. Bagi Houthi, pencapaian ini jadi semacam bukti bahwa mereka punya kapasitas untuk menantang, bahkan menjatuhkan pesawat B2 Spirit yang selama ini digunakan Amerika untuk membombardir wilayah Yaman. Tapi mari bersikap realistis, B2 Spirit jelas bukan MQ-9 Reaper. Ini bukan drone biasa yang bisa dijatuhkan dengan bulat atau sistem rudimenter. B2 Spirit dirancang sebagai pengebom jarak jauh yang mampu membawa muatan besar sambil tetap tak terdeteksi. Teknologi silumannya memungkinkan pesawat ini menembus pertahanan udara tanpa terpantau radar. Bahkan, jika musuh memiliki sistem pendeteksi sekalipun, menjatuhkan pesawat seperti ini jelas bukan tugas mudah. Kemampuan siluman dari B2 Spirit bukan datang dari satu faktor saja. Pesawat ini dibekali dengan berbagai teknologi untuk mengurangi tanda akustik, visual, inframerah, dan tentu saja tanpa radar. Semua elemen itu dikombinasikan untuk menciptakan pesawat yang hampir tidak terlihat di langit. Bahkan permukaan pesawat ini dilapisi cat anti-reflektif khusus dari Northrop Grumman agar lebih sulit dideteksi secara optik saat terbang di siang hari. Bisa dibilang, B2 adalah salah satu pesawat paling sulit untuk dijatuhkan di dunia. Namun meski secanggih itu, B2 Spirit tidak selalu beroperasi dalam mode siluman penuh. Mode ini baru diaktifkan saat pesawat memasuki wilayah musuh. Di titik inilah, Houthi mungkin melihat ada celah, waktu singkat di mana mereka bisa meluncurkan serangan udara. Andai berhasil, ini bisa menjadi momen bersejarah. Kelompok bersenjata dari Yaman berhasil menumbangkan pesawat siluman paling mahal
dan paling misterius milik Amerika Serikat. Sesuatu yang selama ini dianggap nyaris mustahil. Houthi, kelompok bersenjata yang berbasis di Yaman, mengklaim bahwa rudal balistik buatan mereka, Palestine II, mampu menjatuhkan B-2 Spirit, pesawat pengebom siluman milik Amerika Serikat. Meski rudal itu disebut-sebut bisa mengejar objek berkecepatan hypersonic hingga Mach 16 atau sekitar 12.200 mil per jam, kenyataannya B-2 Spirit bukan dirancang untuk kecepatan ekstrim. Pesawat itu memiliki kecepatan maksimum sekitar 630 mil per jam. Dalam hitungan menit, rudal Palestine II seharusnya bisa mencapai pesawat tersebut dengan jangkauan tembak sejauh 1.200 mil. Rudal itu secara teori bisa diluncurkan dari wilayah seperti Sana'a dan diarahkan ke ruang udara Israel untuk menargetkan B-2 Spirit dari jarak yang aman. Namun, skenario yang dibayangkan Houthi tak berjalan sesuai harapan. Saat mereka merasa telah berhasil mengunci posisi B-2 Spirit di udara dan bersiap merayakan pencapaian bersejarah, pesawat itu justru menghilang dari sistem pelacakan. Tidak ada ledakan, tidak ada serpihan yang jatuh. Target lenyap, seolah tak pernah ada di sana sejak awal. Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, saat sistem pertahanan B-2 Spirit mendeteksi adanya ancaman dari rudal, peringatan langsung dikirim ke kokpit. Namun, tak ada kepanikan. Pilot segera melakukan penyesuaian ketinggian dan arah terbang berdasarkan informasi dari sensor optik yang mendeteksi pencahayaan langit. Dengan mengatur posisi berdasarkan tingkat iluminasi, pesawat dapat bersembunyi secara visual, sulit terlihat, bahkan dengan mata telanjang. Ditambah lagi, warna gelap pada bagian bawah pesawat membantu menyamarkannya di ketinggian 50.000 kaki, membuatnya seolah larut dalam gradasi warna langit. Langkah berikutnya adalah manuver khusus yang tidak dibuka ke publik. Teknik penyiluman. Tidak ada informasi pasti bagaimana ini dilakukan. Namun hasilnya jelas, tanda radar pesawat hilang total. Dalam kondisi seperti ini, rudal Palestine II kehilangan kemampuannya untuk mengunci target dan pesawat keluar dari jangkauan serangan. Lebih jauh lagi, B-2 Spirit dilengkapi dengan sensor canggih yang mampu mendeteksi jejak kondensasi, jejak uap yang biasanya terbentuk saat pesawat melaju di ketinggian tinggi. Begitu jejak itu muncul, sistem akan memberi instruksi kepada pilot untuk segera mengubah ketinggian, agar tidak meninggalkan jejak yang bisa dilacak. Faktanya, bahkan tanpa mengaktifkan seluruh fitur penyamaran secara penuh, B-2 Spirit tetap merupakan ancaman tak terlihat. Desainnya memang dibangun untuk satu hal, menghindari deteksi, baik itu radar, rudal, maupun sistem pertahanan udara sekelas Palestine II. Desain B-2 Spirit mengusung konfigurasi sayap terbang yang ramping dan minim hambatan udara. Selain memberikan efisiensi jelajah yang luar biasa, bentuk ini juga memainkan peran besar dalam menekan jejak radar pesawat. Beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa penampang radar B-2 Spirit hanya sekitar 0,1 meter persegi, setara dengan luas permukaan 1,1 kaki persegi saja. Dengan ukuran sekecil itu, radar milik Houthi nyaris mustahil bisa menangkap sinyal pantulan dari pesawat ini saat beroperasi di ketinggian. Tapi bagaimana jika Houthi mengandalkan sensor inframerah untuk mendeteksi panas tubuh pesawat? Tentu, ini jadi pendekatan berbeda. Karena semua pesawat, sebaik apapun silumannya, pasti menghasilkan panas dari mesin. Namun Northrop Grumman sudah mengantisipasi ini jauh-jauh hari. Mesin B-2 Spirit diletakkan jauh di dalam badan pesawat, bukan di luar, demi menyamarkan pancaran panas. Tak hanya itu, udara panas dari knalpot akan dicampur dengan udara dingin yang masuk melalui saluran khusus di bagian depan pesawat. Campuran ini bertujuan mendinginkan hasil pembuangan, sehingga tanda inframerah yang tertinggal di langit jadi sangat kecil, bahkan untuk sensor canggih sekalipun. Ada satu alasan lagi kenapa menargetkan B-2 Spirit sangatlah sulit, terutama jika pesawat ini sedang berada dalam mode siluman.
Badan pesawat sebagian besar dibuat dari material komposit berbasis karbon. Material ini bukan hanya ringan dan kuat, bahkan disebut lebih kuat dari baja dan lebih ringan dari aluminium, tetapi juga mampu menyerap gelombang radar dalam jumlah yang besar. Ditambah lagi, konstruksi pesawat ini dirakit dengan ketelitian ekstrim untuk mencegah kebocoran kecil yang bisa memantulkan sinyal radar. Semua hal ini menjadikan B2 Spirit sangat sulit dilacak, apalagi dihantam rudal seperti Palestine II. Namun seperti yang sering terjadi dalam konflik modern, apa yang ada di atas kertas tampak mustahil, bisa saja berubah di lapangan. Kita pernah melihat bagaimana kelompok Houthi yang dipandang memiliki kemampuan militer yang terbatas, justru berhasil mengguncang eksistensi kekuatan besar. Salah satu contohnya adalah kehadiran kapal induk Amerika Serikat, USS Harry S. Truman, yang dikirim ke Laut Merah untuk misi intervensi. Kapal ini seharusnya nyaris tak tersentuh, dengan perlindungan berlapis dalam sistem pertahanan mutakhir. Namun dalam kenyataannya, rudal-rudal Houthi terbukti cukup menyulitkan dan bahkan mengejutkan banyak pihak. Dengan panjang mencapai 332 meter dan lebar dek 76 meter, kapal induk USS Harry S. Truman termasuk salah satu kapal tempur terbesar milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini mampu menampung hingga 90 unit pesawat sayap tetap dan helikopter. Persenjataannya pun tidak main-main, mulai dari sistem rudal Sea Sparrow Mk-57 Mod 3, peluncur RIM-116 Rolling Airframe Missile, hingga pertahanan jarak dekat Phalanx CIWS, yang dikenal efektif untuk menangkal ancaman udara. Secara teori, semua ini seharusnya cukup untuk menahan serangan dari kelompok bersenjata seperti Houthi, tapi realitanya berkata lain. Rudal balistik Palestine II berhasil menembus pertahanan itu. Serangan yang dilancarkan Houthi dengan rudal andalan mereka bahkan memaksa USS Truman untuk mundur dari Laut Merah. Pernyataan resmi dari Mahdi Al-Mashhad, wakil pemimpin Houthi, menegaskan bahwa penarikan kapal induk tersebut bukan karena misi selesai, melainkan akibat dari kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan langsung. Ini bukan sekadar klaim sepihak, ini adalah peringatan terbuka bahwa sistem persenjataan Houthi, terutama Palestine II, kini tak bisa lagi dianggap remeh oleh militer Amerika Serikat. Menariknya, saat USS Truman ditarik mundur untuk digantikan oleh kapal induk lain, USS Carl Vinson, situasinya tidak berubah banyak. USS Carl Vinson ternyata juga menjadi sasaran tambak dari rudal yang sama. Hasilnya, kapal induk ini pun terpaksa ditarik menjauh sejauh 800 km dari wilayah Yaman. Dua insiden beruntun ini menunjukkan bahwa rudal balistik Palestine II bukan hanya ancaman sesaat, tetapi bisa menjadi alat ofensif yang berkembang lebih cepat.